Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moto dengan NIM F221230037 dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik jurusan S1 Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa struktur-struktur yang ada di mata kuliah struktur konstruksi bangunan. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu ada di konsep topografi, di mana inputnya itu untuk mengetahui pengelolaan kontur yang tepat dan juga pengelolaan struktur yang tepat untuk bangunan pada lahan kontur tersebut. Dasar pertimbangannya itu ketinggian kontur, jenis tanah, dan kemudahan pelaksanaan. Untuk analisisnya bisa kita lihat di sini, di mana konturnya itu memiliki ketinggian yang paling tinggi berada di sebelah kanan dan yang paling landai itu ada di sebelah kiri. Untuk output atau solusi di sini kita menggunakan dinding gravitasi, dinding penahan tanah gravitasi, dan juga melakukan cut and fill pada beberapa bagian. Oke, yang berikutnya itu ada pondasi, dimana tujuannya untuk mendapatkan pondasi yang sesuai dengan kondisi tapak dan kebutuhan bangunan agar bangunan dapat berdiri kokoh. Dasar pertimbangannya sendiri, yang pertama itu beban bangunan, yang kedua kokoh, yang ketiga kondisi tanah, dan keempat kelebihan dan kekurangan struktur. Untuk pilihannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada bore pile. Bore pile merupakan sebuah pondasi dalam yang berbentuk layaknya tebing panjang dan ditancapkan ke dalam tanah. Untuk kelebihannya sendiri yaitu bore pile tidak berpengaruh akan kondisi tanah, lempung, serta tidak akan mengalami pergerakan ke samping walaupun tanah memiliki struktur yang bergelombang. Kelemahannya sendiri yaitu pada saat kondisi cuaca di area konstruksi kurang mendukung, maka dapat mempersulit proses pengoboran serta pengecoran bore pile. Dari segi kepadatan tanah juga mengalami penurunan pada saat pengoboran yang sering berlangsung. Oke, yang selanjutnya itu pondasi purplat. Pondasi purplat sendiri berfungsi untuk memikul beban yang disalurkan lewat kolom dari balok pengikat. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu sederhana dalam desain konstruksi. Yang kedua, distribusi beban yang merata. Yang ketiga, kemampuan mendukung beban berat. Untuk ukurannya sendiri tidak cocok untuk tanah yang lunak. 2, penyesuaian tanah, dan 3, perlu perencanaan yang teliti. Oke, untuk outputnya sendiri atau solusi yang kita dapat, dimana kita akan menggunakan pondasi purplat karena sesuai dengan kondisi kontur dan elevasi tanah. Oke, yang selanjutnya di sini ada kolom. Tujuannya itu untuk menentukan jenis kolom yang akan digunakan pada desain bangunan. Dasar pertimbangan sendiri efisien, kokoh, dan ekonomis. Untuk jenis-jenis kolom yang akan kita pilih, yang pertama itu kolom ikat. Kelebihannya dan kekurangannya: biaya murah, waktu pengerjaan cepat, kokoh untuk bangunan bertingkat rendah, terbatas pada beban lateral. Yang kedua itu ada kolom spiral. Kelebihan dan kekurangannya: biaya mahal, yang kedua kokoh untuk bangunan bertingkat rendah. Oke, yang terakhir ada kolom komposit. Kelebihan dan kekurangannya: digunakan di tanah keras, biaya mahal, mampu menahan beban vertikal lateral. Untuk solusi yang kita pilih di sini yaitu kolom ikat, dimana pada desain asrama mahasiswa Nusantara, kolom ikat karena kokoh dalam pengerjaan yang murah dan juga cepat. Oke, yang selanjutnya di sini ada ring bulk, di mana tujuannya untuk menentukan apa struktur yang akan digunakan pada desain asrama mahasiswa. Dasar pertimbangan sendiri itu ada distribusi besar beban, sambungan, dan stabilitas struktur. Kriterianya sendiri itu fungsi beban yang ditanggung, dan yang terakhir sambungan struktur. Untuk analisisnya sendiri di sini kita ada 3. Yang pertama itu ada ring bulk sederhana. Ring bulk sederhana terdiri dari satu balok yang mempunyai cincin mengelilingi bangunan pada bagian atas atau bawahnya. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban dari atap atau struktur di atasnya ke tiang-tiang kolom penyangga di sekitarnya. Yang kedua yaitu ring bulk cantilever.
di mana balok yang ditempatkan di ujung bangunan dan melebar keluar dinding bangunan. Balok tersebut membentuk tangkai yang menjulang keluar dari tepi bangunan. Dan yang terakhir yaitu ring balok teritisan. Ring balok teritisan memanfaatkan beberapa balok yang diletakkan secara berurutan di sekitar bangunan. Nah, untuk solusi yang kita pilih di sini kita menggunakan jenis ring balok sederhana karena memenuhi semua kriteria. Oke, yang terakhir di sini ada rangka atap, di mana tujuannya konstruksi rangka atap untuk menahan sebagian beban seperti beban mati material atau rangka atap, beban hidup angin atau hujan, dan beban dinamis ancaman akibat gempa. Untuk dasar pertimbangannya itu efisien, kokoh, dan berlantai 3-4. Untuk analisisnya sendiri, yang pertama itu ada rangka atap kayu. Kelebihannya sendiri, material yang mudah didapat, dan proses dengan berbagai bentuk dan ukuran dibutuhkan. Selain itu, kayu juga dapat mudah dibentuk dan dipasang dibandingkan dengan material lain. Kekurangannya sendiri yaitu kayu lebih terbatas dibanding dengan material logam atau beton. Yang selanjutnya itu rangka atap baja ringan. Untuk kelebihannya sendiri, baja ringan memiliki kekuatan tarik yang sangat baik dan dapat menahan beban lebih besar dibanding material lain seperti kayu atau baja konvensional. Kekurangannya sendiri, meskipun baja ringan dilapisi dengan lapisan galvanis atau galvalum yang akan karat, namun dalam jangka panjang material ini tidak bisa mengalami korosi jika lapisan pelindungnya rusak. Untuk outputnya sendiri atau solusinya, kita menggunakan rangka atap baja ringan karena struktur atap yang terbuat dari bahan baja ringan memiliki kekuatan tinggi dan bobot lebih ringan dibandingkan baja konvensional.